Nah, terakhir Pak, ini mungkin pertanyaan titipan dari saya pribadi, Pak. Oh Nah, iya iya, nah, silakan. saya melihat begini, Pak. Di akhir-akhir atau mendekati sekarang itu banyak perusahaan yang IPO, tapi pada umumnya ketika IPO itu lembar sahamnya itu miliaran, Pak. Hmm, Ya, tapi kalau Pak Pros ini saya lihat agak beda nih, hampir mirip hmm, dengan pendahulunya gitu. Jumlah asetnya itu nggak banyak, cuma hmm. 840 juta lembar kalau nggak salah. Bahkan Iya iya iya. setengahnya lebih itu dimiliki oleh Kimia Farma. Masyarakatnya kalau Hmm, nggak salah hanya 283 juta. Sehingga ini hmm. jadi salah satu penyebab juga mungkin kalau teman-teman lihat nggak terlalu liquid nih di market ya, kalau Iya dari iya. sisi sahamnya. Nah, dari Pak Pro sendiri ada nggak sih Pak potensi ataupun rencana untuk melakukan corporate action, Pak, stock split, Hmm. right issue atau Iya sebagainya iya. seperti itu? Karena saya melihat ini cukup menarik gitu, karena jumlah Iya lembar saya masih sedikit gitu saya. iya benar Seperti itu benar. Pak. Iya. Jadi terima kasih pertanyaannya bagus banget ya. Eh, Memang kita apa kalau dilihat sebagai dari grup BUMN gitu ya, dari grup BUMN, kalau kita lihat sebenarnya Pak Pros itu sahamnya dimiliki publik paling besar. Iya, Kalau secara proporsinya yang dimiliki oleh betul. publik. Jadi dimiliki oleh BUMN yang dalam hal ini nanti adalah langsung ke negara gitu ya. Kita hanya 56%, sisanya 43% itu dimiliki oleh publik. Porsi ini memang sangat besar dibanding dengan industri ataupun BUMN yang lain gitu ya. Ya, itu uh, itu yang pertama. Itu kenapa kita berbeda dengan di industri yang lain gitu. Hanya saja untuk kita kalau kita bicarakan apakah ada corporate action terkait stock split atau ada nanti ada right issue dan sebagainya. Kita memang lagi melihat sebenarnya kita memang melihat pasar ya, ya Mas ya. Nanti kita akan lihat waktu yang tepat gitu. Kita akan lihat waktu yang tepat untuk melakukan corporate aksi. Jangan sampai nanti begitu kita melakukan corporate action, tapi juga investor dikecewakan. Betul. Dikecewakannya seperti apa? Nanti ternyata dividennya jadi kecil karena Terdelusi gitu Pak ya. apa namanya dilusi kepemilikannya terdilusi. Nah, waktu yang tepat inilah nanti kita melakukan kajian-kajian kapan waktunya, kemudian uh, jika pasar juga sudah mulai membaik, semuanya sudah mendukung, itulah nanti saatnya kita melakukan corporate aksi, entah itu dengan stock split ya ataupun nanti dengan proses right issue gitu. Oke, baik Pak. Artinya ya kita selaku investor, teman-teman ya kita tunggu nih Ya, input selanjutnya gitu ya dari PH seperti itu. Oke Pak, kalau begitu kita lanjut nih Pak, pertanyaan dari teman-teman, mengingat waktu udah 7.40. Saya coba bacain ya Pak, ya, pertanyaan dari teman-teman di live ini. Mungkin satu dulu nih Pak, dari Mas Agus B. Prospek industri farmasi herbal gimana Pak? Apa PH juga ada masuk gitu? Jadi pertanyaan lebih ke arah apakah PH juga ada produk terkait dengan obat-obatan herbal seperti itu Pak? ya. Untuk herbal sendiri sebenarnya memang bukan, kalau kita bicara herbal itu memang bukan strong point dari Pak Pros gitu ya. Kalau kita bicara apakah ada produknya, kita ada produknya. Nanti ada beberapa produk herbal yang kita punya dan sebenarnya secara kualitasnya bagus gitu. Grade-nya juga di atas dari obat tradisional. Kita mendekatin ataupun kita punya fitofarmaka. Jadi obat-obat herbal yang terstandar obat kimia gitu. Hanya saja memang pasar pasar untuk kekuatan di Papros ada di yang saya sampaikan tadi 3 pasarnya gitu. Ada di pasar OTC, ethical ataupun di OGB. Nah, nanti kedepannya memang saat masyarakat mulai pasarnya cukup banyak dan kita sudah mulai memang kita memiliki basis-basisnya walaupun masih sedikit ya. Jadi kita bisa melakukan percepatan untuk masuk ke pasar herbal. Kita selalu melihat peluang itu, hanya saja kita sangat berhati-hati apakah memang itu sepadan, visible atau tidak untuk kita masuk di sana. Untuk saat ini dengan spesialisasi Papros, besaran di industri, juga pemain, kami merasa sih Papros belum saatnya untuk membesarkan di pasar herbal, meskipun kami ada. Gitu. Oke, baik. Jadi terjawab ya nih tadi pertanyaan dari
Mas Agus ya. Agus B, Mas Agus B, Iya, tentang Mas Agus B. apakah Pak Pros akan ikut andil di dalam ke bahan-bahan herbal seperti itu. Oke, selanjutnya nih Pak, saya pilih dari Pak Mister Prasetyo Eko Pak, terkait supply chain bahan baku yang mana tadi Pak disampaikan didominasi oleh impor ya Pak. Apakah ada potensi bahan baku dibuat di dalam negeri Pak? Apakah ada ya Pak Pros juga akan mengarah ke sana seperti itu Pak? Ya. Jadi untuk bahan baku ini, Pak Pros ini kan dalam satu grup ya, dalam satu grup farmasi besar gitu. Jadi di grup kami ada satu perusahaan, anak perusahaan di kimia farma namanya KFSP, itu yang memproduksi atau spesialisasinya memang di bahan baku di dalam negeri. Nah, kita melakukan kerjasama dengan KFSP itu untuk melakukan efisiensi ya, nanti baik dari hulu ke hilir ya, karena satu grup besar gitu. Jadi memang kita tidak akan main di semua area, dan itu akan terspesifik dan akan justru menjadi suatu jaringan yang kuat, ataupun holding farmasi ini menjadi lebih kuat karena kita ada industri dari hulu ke hilirnya. Nah, kita kebetulan ada di pabrikasinya, ada juga di industri bahan bakunya yang akan kita kerjasama, kemudian ada juga kita ada di distribusi maupun di retail, yaitu di KFA ataupun kimia farma apotek ya. Jadi seperti itulah yang strategi yang akan diterapkan oleh Pak Pros dan holding farmasi gitu. Oke, artinya ya sudah ada ya Pak ya untuk dalam negeri. Iya. Tadi dari holdingnya juga sudah ada seperti itu. Oke, insya Allah kejawab dari Pak Prasetyo Eko. Selanjutnya satu lagi nih Pak, dari Mathasune Ichikan. Bagaimana Pak Pros mempertahankan kinerjanya saat pandemi COVID sudah berakhir nih Pak? Mungkin lebih ke tadi ya, ke peluang-peluang ke depan yang mungkin dilihat oleh Pak Pros untuk bisa bertahan di industri ini, seperti itu. Iya. Jadi tadi sebenarnya sudah disinggung juga oleh Mas Firman, dan tadi saya coba pertajam lagi ya, bagaimana sih Pak Pros ini pasca pandemi untuk mempertajam pertumbuhannya gitu. Jadi memang kita sudah sangat banyak line produk kita, di mana di situ tidak hanya dibutuhkan saat pandemi. Jadi secara basis kekuatan, secara fundamental, Pak Pros ini sudah punya produk yang sangat beragam ya. Dan ini menjadi suatu kekuatan, dan untuk kedepannya kita akan selalu mengikuti perkembangan ataupun tren dari penyakit. Karena penyakit ini juga ada trennya ya Mas, jadi bukan hanya baju atau ini pun. Nah, bagaimana kita menangkap itu? Seperti dulu kalau kita lihat penyakit yang banyak itu kan penyakit kulit misalnya. Nah, sekarang itu industri yang terkait kulit itu yang lebih banyak oleh kosmetik gitu. Jadi ini trennya sudah berbeda, dan kita bisa bermain di situ. Jadi produk inovatif itulah nanti yang menjadi kunci ataupun yang selalu digaungkan oleh Pak Pros dan diimplementasikan untuk growth engine dari Pak Pros. Oke, artinya tadi ya Pak udah kejawab sebenarnya di pembahasan tadi ya, karena Pak Pros sudah secara sisi produk sudah lebih beragam, sehingga nggak mesti pandemi pun insya Allah produk-produk Pak Pros juga dibutuhkan gitu ya bagi masyarakat. Ya, dan tadi mungkin ini sih Pak, melanjutkan Pak, tadi Bapak sampaikan juga Pak Pros melihatnya ternyata penyakit pun juga ada trennya gitu ya. Nah, dari Pak Pros sendiri berarti ada divisi gitu Pak untuk menganalisa tentang tren penyakit ke depan, atau seperti apa Pak? Oh ya, kita punya divisi kita namakan sebagai business development gitu ya, di mana dia menganalisa kebutuhan ataupun penyakit masyarakat, kebutuhan atas obat apa, dan tren kedepannya seperti apa, dianalisa, kemudian dilakukan evaluasi, apakah ini memang nantinya cukup visible dilakukan pengembangan. Memang pekerjaannya sehari-hari seperti itu Mas. Jadi memang akan selalu memunculkan produk-produk baru gitu. Artinya memang sudah ada divisi yang membawahi hal tersebut ya Pak, untuk bisa melihat kebutuhan market ke depannya seperti apa. Oke, selanjutnya nih Pak, satu lagi Pak dari Mas Setanjak. Nah, ini mungkin lebih ke arah
dividen saham Papros nih. Nah, untuk Oke. pembagian dividen tahun ini perkiraan dilakukan pada bulan apa, Pak? Atau bisa biar bisa dikoleksi? Nah, ini mungkin ya, investor banget lah pertanyaannya, Pak. Investor Mas. Ya, kita akan melakukan RUPS di tanggal 8 ya, sebagai informasi publik juga kita tentunya bisa dilihat ya nantinya setelah kapan sih kira-kira dibagikan gitu ya. Kumditnya kapan gitu. Jadi datangin RUPS-nya, Pak ya, untuk lebih tahu detail seperti itu. Nanti datangin dan nanti ketemu saya di sana. Siap. Jadi teman-teman yang penasaran nih tentang berapa sih besaran yang akan dibagiin nanti dividennya, entah bagi dividen atau enggak, kita nggak tahu juga, Pak ya. Jadi teman-teman ya selaku investor yang punya sahamnya mungkin bisa hadir gitu ya kalau dapat undangan RUPS-nya gitu, kalau punya sahamnya ketika sebelum RUPS seperti itu. Oke Pak, mungkin itu aja nih Pak, atau dari Pak Ervan ada yang mau disampaikan lagi Pak terkait tadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang luar biasa? Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi ini terlihat memang teman-teman ini sangat mengerti gitu ya, mengerti perkembangan di dunia pasar modal dan juga cukup concern ya. Kalau dari pertanyaannya saya lihat cukup concern dengan industri farmasi gitu. Jadi sangat menarik ya, sangat menarik sekali, dan pertanyaan-pertanyaannya pun cukup strategik gitu. Bagaimana kaitannya dengan bahan baku supply chain-nya, kemudian bagaimana sih ke depannya industri farmasi ini, kemudian juga bagaimana pasca COVID lah, pasca pandemi dan sebagainya. Ini sangat menarik sih, sangat menurut saya ya. Ini menggambarkan bahwa teman-teman yang ada di sini itu, yang ikut di webinar ini ataupun IG Live ini sangat paham lah, sangat paham, dan kayaknya sudah mulai akan memasuki di industri farmasi ini ya, untuk beli beberapa itu gitu. Oke, mungkin terakhir Pak, ada satu lagi nih Pak, nih saya lihat di question pertanyaan kita ada yang cukup ramai nih, ada 5 yang likes. Dari Mas Halim Virgo, mungkin agak singkat aja Pak, boleh izin di-share profil dari perusahaan PL beserta visi misi di tahun ini Pak. Ini itu sedikit Pak. Ya, sorry, gimana? Ini dari Mas Halim Virgo, boleh izin di-share profil dari perusahaan PH beserta visi misi di tahun 2023, mungkin secara singkat aja seperti itu Pak. Oke. Ya, jadi kalau Papros ini kan profil, memang Papros ini kan perusahaan farmasi yang anak perusahaan Kimia Farma. Nah, Kimia Farma Group sendiri kan sebelumnya suatu holding gitu ya, di mana salah satunya itu adalah Papros, di mana ada Papros, ada KFTD, ada KFA, kemudian ada KFSP. Jadi Kimia Farma itu dari bisnisnya dari hulu ke hilir, dan itu semuanya adalah industri kesehatan dan farmasi. Papros ada di situ untuk di bidang publikasinya ya, di industri farmasinya. Nah, Papros sendiri dulu adalah dimiliki oleh RNI ya, dimiliki oleh RNI, suatu BUMN juga, tahun 2019 diakuisisi oleh Kimia Farma. Nah, Papros ini profilnya ya, kalau kita lihat memang selalu mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun gitu ya, dari salesnya gitu, dan juga sampai sekarang adalah mempunyai produk yang sangat kuat. Mungkin ini salah satu top of mind dan menjadi produk legend gitulah ya. Kalau kita tahu Antimo, bahkan saya yakin sih teman-teman juga sudah pernah mengkonsumsinya. Itu adalah produk legendaris yang dihasilkan oleh Papros. Di samping Antimo, ada juga produk yang lain seperti Livron B-Plek, B-Cevot ya, multivitamin yang kemarin juga banyak dikonsumsi teman-teman juga waktu pandemi. Kemudian ada juga produk ethical, ini adalah produk-produk persepan ya, untuk sakit-sakit ke dokter, ke rumah sakit, itu akan mendapatkan produk-produk itu. Kemudian untuk obat generik juga ada ya, obat generik juga ada di situ, produk untuk kebutuhan di BPJS, kemudian udah produk-produk yang dibutuhkan oleh pemerintah, institusi dan sebagainya. Nah,
untuk visi misinya sendiri, Pak Pros memiliki visi menjadi perusahaan terkemuka di industri farmasi nasional yang misinya apa sih untuk menjadi terkemuka ini? Nah, terkemuka ini kita akan pasar sebagai industri yang selalu mengedepankan mutu. Ya, visi misinya adalah industri yang akan mengutamakan mutu dalam melayani masyarakat. Jadi itulah yang digunakan oleh Pak Pros, serta keberlangsungan lingkungan. Jadi memang kenapa kita selalu memperhatikan energi, green energy gitu, itu karena memang visi misi kita ada di situ. Seperti itu sih visi misi ringkasnya untuk Udi Pak Prosnya. Oke, baik. Tadi udah luar biasa ya teman-teman yang tadi penasaran dengan produk, visi misi, serta apa aja sih yang ada di produk PT Papros. Tadi udah sangat lengkap ya disampaikan oleh Pak Ervan. Mungkin bagi teman-teman yang masih penasaran bisa cross-check lagi laporan keuangannya atau bisa buka website PT Papros.